Saudara-saudaraku, kita bertemu kembali dalam kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat bagi kita memasuki dan menjalani pekan hidup yang baru saat ini, terambil berdasarkan kitab Mazmur pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6. Dan judul renungan kita saat ini adalah dalam kegelapan pergumulan, yakinlah selalu ada dekapan Tuhan. Dalam kegelapan pergumulan, yakinlah selalu ada dekapan Tuhan. Nah saudara, sebelum kita menyimak akan renungannya dan kita membaca akan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak saudara berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kekasih hati kami, yang selalu mengasihi dan mencintai kami, terima kasih atas kasih dan cintamu sampai dengan saat ini. Ampuni dosa dan salah kami, lalu layakkanlah kami dengan hikmat-Mu untuk menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan dan dengarkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudaraku, saya persilakan saudara membuka dan membaca ayat firman Tuhan kita saat ini, yaitu Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6, sambil kita mendengarkan perenungannya. Saudara-saudaraku, kekasih Tuhan, mungkin kita sepakat untuk menyetujui bahwa jika kita sudah sering berada di suatu tempat, atau sudah sering melakukan sesuatu di tempat itu, maka tentu saja kita sudah sangat mengenal dengan baik akan tempat tersebut. Ya, akan sesuatu yang ada di dalam tempat tersebut. Perhatikan saudara, jika kita sudah sering berada di suatu tempat, dan kita melakukan sesuatu di tempat itu, ya, banyak waktu kita terbuang di tempat itu, maka kita sudah sangat menghafal secara detail akan tempat itu, saudara-saudara. Saya kasih contoh begini, saudara-saudara. Ada seorang teman saya yang suka dan sudah terbiasa tidur dalam keadaan yang gelap. Lampu kamarnya dia matikan, jendelanya dia tutup rapat, tidak ada satupun celah. Ya, tidak ada satupun celah yang bisa membuat sinar masuk. Jendelanya sudah sangat tertutup rapat. Dengan kain horden yang tebal-tebal juga, saudara-saudara. Pokoknya, tidak ada sedikit pun cahaya di dalam kamarnya ketika dia mau tidur. Dan ini sudah menjadi kesukaannya, sudah menjadi habitnya. Dan ketika saya bertanya kepada dia, saya bertanya begini, bagaimana kalau kau tiba-tiba bangun dan turun dari tempat tidurmu, ya, misalnya pada saat itu kau ingin buang air kecil, misalnya buang air kecil dan lain-lain. Apakah kau tidak akan tersandung dengan keadaan yang ada di tempat itu atau apa saja yang ada di dalam kamarmu? Bagaimana? Lalu dia menjawab begini, ya. Dia menjawab begini, saya sudah mengenal dengan baik kamar saya. Jadi kalau tiba-tiba saya bangun dalam keadaan yang gelap pun, saya bangun untuk melakukan sesuatu apa, saya yakin saya tidak akan pernah tersandung. Karena saya sudah menghafal akan keadaan ruangan saya pada saat itu. Oh, luar biasa jawabannya, saudara. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan kita pada saat ini, ya, firman Tuhan saat ini mau berkata bahwa saat ini yang menjadi latar belakang perikop bacaan kita berisi tentang kesaksian seorang penulis, yaitu Daud. Saat itu Daud merasa jiwanya sangat terancam. Saudara perhatikan, hari-hari yang dilaluinya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Seolah-olah, ya, saat itu Daud sedang berada di satu tempat yang sangat mencekam. Namun hal itu tidak membuat Daud larut di dalam kecemasan dan ketakutan ketika dia berada di tempat yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Sebab Daud sudah mengenal dengan dekat. Nah ini perhatikan. Kenapa sampai Daud tenang ketika dia ada dalam suasana yang penuh dengan kecemasan? Anggaplah suasana dengan penuh dengan ketakutan dan kegelapan. Kenapa Daud terlihat begitu tenang dalam Mazmur ini? Dalam Mazmur yang saudara baca tadi. Karena apa? Daud sangat mengenal dengan dekat siapa Allahnya, saudara. Siapa Elohimnya, siapa Yahwehnya. Sehingga dia tenang menghadapi suasana. Sekalipun dalam suasana itu pada saat itu begitu mencekam, begitu membuat dia penuh dengan ketakutan. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, singkat saja saya mau katakan buat saudara.
Pengalaman iman atau pengajaran dari Daud ini mungkin bisa saudara dan saya pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tidak tahu pengalaman hidup kita ke depan di minggu yang akan datang. Entah penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan dan kegelapan dan sebagainya. Tapi hari ini saudara dan saya belajar dari Daud. Bagaimana dia bisa tenang dalam menghadapi kecemasan, kekhawatiran, kegelapan langkahnya di masa-masa hidupnya. Kenapa dia bisa tenang? Jawabannya, karena dia kenal dengan Allahnya. Dia sangat mengenal siapa Yesus, siapa Tuhannya. Saudara dan saya pun seharusnya seperti itu, saudara. Ya, saudara dan saya seharusnya seperti Daud. Kita kenal Allah kita. Bahkan dalam firman-Nya dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, bahkan dia bilang begini, rambut di kepalamu pun terhitung semua. Itu berarti dia sangat mengenal saudara dan saya. Alangkah baiknya jika saudara dan saya juga mengenal dia dengan baik. Sehingga dalam kondisi apapun, saudara dan saya tidak akan pernah takut. Sekali lagi, perjalanan kehidupan rumah tangga saudara dan saya di pekan yang baru ini, di minggu yang baru ini, tidak tertutup kemungkinan akan banyak masalah, akan banyak pergumulan, akan banyak kesesatan, akan banyak sekali kekhawatiran yang bisa membuat rumah tangga saudara dan saya seolah-olah dilingkupi dengan kegelapan. Hari ini Tuhan berkata, ketika saudara dan saya mengenal Dia, maka saudara dan saya tidak akan pernah takut akan kegelapan, akan kekelaman perjalanan hidup kita. Mari saudara tetap percaya bahwa di dalam kegelapan sekalipun kuasa Tuhan akan semakin nyata. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami Putra Allah yang kudus, di dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami sudah menikmati akan kuasa firman-Mu pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kami kuasa firman saat ini, sehingga kami semakin kuat, semakin mantap untuk memasuki pekan hidup yang baru. Dan kami akan semakin tidak merasa takut ketika ada kecemasan, kekhawatiran yang membuat seolah-olah hidup rumah tangga kami, hidup pekerjaan kami, usaha kami menjadi gelap. Kami tidak takut karena kami sudah mengenal siapa Allah kami. Karena di dalam gelap sekalipun kami tahu Tuhan mampu untuk melihat kami dan mendekap kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami serahkan akan kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami. Bahkan kami juga menyerahkan akan kehidupan jasmani kami, tubuh kami percayakan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Saat ini Bapa di sorga, ketika kami juga ada di dalam kesakitan, kami percaya bahwa bilur-bilur darah Tuhan Yesus akan memulihkan dan menyembuhkan kami. Bagian tubuh kami yang sakit, kami menjamahnya dengan tangan kanan kami, lalu hati kami terangkat kepada Tuhan Yesus dan kami berkata, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami pulih. Kami pulih, kami sembuh dari sakit penyakit kami. Begitu juga dengan orang-orang yang dekat dengan kami, yang saat ini kami dengar ada dalam proses pemulihan dan proses sakit penyakit. Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau berikan kesembuhan kepada orang-orang yang kami sebut nama mereka di dalam hati kami masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang tua kekasih kami, tetap jaga dan pelihara mereka, sebagaimana mereka senantiasa setia kepada kami, memelihara kami sampai dengan saat ini. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, anak-anak kami di dalam usia remaja dan pemuda, kami juga percayakan mereka di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Saudara-saudara kami yang sementara mencari-cari pekerjaan, saudara kami yang sementara memulai akan usaha, di dalam tangan kuasa kasih-Mu dan berkat-Mu kami percayakan pencarian akan pekerjaan dan juga usaha-usaha mereka di dalam tangan kasih-Mu yang penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan ke tingkat-tingkat daerah. Berkati Tuhan dan jaga dan pelihara pemerintah bangsa negara kami dengan hikmat dan menjadi pemerintah atau penguasa pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di atas muka bumi ini. Tuhan, Engkau menjadi pelindung bagi gereja-gereja-Mu. Engkau menjadi pelindung bagi persekutuan-Mu. Engkau menjadi sumber hikmat bagi semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, di mana gereja Tuhan itu bertumbuh dan berpelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kehidupan perjalanan rumah tangga kami di pekan yang baru ini, kami percaya ada di dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa yang
kurang sempurna ini sekali lagi kami sempurnakan di dalam Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita tunduk kepala sekali lagi untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim kerja kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat memasuki pekan hidup yang baru, dan jangan takut menghadapi perjalanan kehidupan di pekan yang baru ini. Karena Tuhan senantiasa mendekap dan menyatakan kasih-Nya buat saudara dan saya. Shalom.